Lagi-lagi, artis Nikita Mirzani kembali melaporkan orang ke polisi. Buntut perkara dari percintaan putrinya Loli, kini Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya. Mengejutkan, Fadil beserta kuasa hukumnya pengacara Rasman dilaporkan ke polisi. Menurut Nikita, tindakan itu dianggap membocorkan data pribadi ataupun data diri kesehatan putrinya. Pasca buat laporan, Nikita Mirzani melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya. Kini Waketum dari organisasi advokat Pradi bersatu sigap dan merespon cepat atas informasi tersebut. Lantas bagaimanakah pendapat pandangan hukum dari seorang praktisi hukum? Dan apakah Rasman Nasution akan terjerat pasal berat? Baik. Jadi kalau memang terkait dengan Bang Rasman ya, terkait dengan Bang Rasman, bahwa Bang Rasman itu kan dalam posisi menjalankan kuasa. Ya kan, yang pertama pastinya ya, Bang Rasman itu punya surat kuasa. Yang kedua pastinya Bang Rasman itu membela orang. Kalau ketika dia pegang surat kuasa, dia pasti benar-benar bela. Yang pertama ya. Nah terus kalau menurut saya kan Fadil ini kan sekarang dugaan kita kan dia dilaporkan ini sama artis ya, inisial NM ya kan, yang mana dikatakan anaknya sebagai korban. Nah yaitu proses itu kan berjalan. Jadi sebenarnya ketika siapapun itu ya, baik itu orang yang bersalah atau orang yang benar, kan kalau sah-sah saja ya ketika dia meminta bantuan advokat untuk didampingin. Seseorang ya melaporkan adanya satu tindak pidana di mana dia mempublikasikan, ya, mentransformasikan, bahkan juga mempublish ke media elektronik tentunya, dan itu adalah bukan konsumsi publik, bahkan itu adalah data pribadi, boleh-boleh aja untuk bisa dilaporkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apa yang dilaporkan. Kalau memang itu data-data pribadi dan memang itu privacy sifatnya, ya mungkin nanti pihak kepolisian yang akan melihat seberapa jauh nilai pidananya dan bagaimana dia bisa kasus ini bisa dilihat dari perspektif hukum. Artinya masuk dalam unsur pidananya, maka siapapun yang melaporkan tentunya pasti akan berjalan dan akan dikembangkan, bahkan akan ditindak apabila kasus ini unsurnya memenuhi ya, terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Seorang advokat lagi menjalankan satu tugasnya ya sebagai advokat untuk mendampingi klien atau juga memberikan menjalankan tugas sebagai advokat. Nah biasanya di situ ada surat kuasa yang diberikan hak substitusi ya untuk melakukan upaya hukum, untuk bisa melakukan mediasi, untuk memberikan satu bukti-bukti yang harus disampaikan. Nah tinggal bagaimana pihak pemberi kuasa di sini, apakah dia memberikan satu izin atau memberikan satu delegasi untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan ke publik. Nanti dilihat apakah betul nih, misalnya Bang Rasman ini diberikan kuasa untuk bisa mempublikasi, untuk bisa kita lihat kuasanya. Di situ kan ada item-item daripada apa yang scope of work, scope bagaimana dia bisa mempublikasi, mentransformasi, memberikan satu pandangan bahwa itu layak untuk bisa disampaikan ke media sosial tentunya. Nah, Bang Rasman prinsipnya di kami secara keanggotaan masih aktif di Pradi Bersatu, dan ketika dia membela, kalau dalam pemikiran kami ya, kalau dia membela orang benar, saya dukung dia penuh. Pasti saya dukung dia penuh. Sidang etik, kita panggil para pihak, kita lakukan sidang etik. Kemungkinan sanksinya berat, dan kemungkinan sanksinya adalah bisa dicopot apa gimana? Pasti kita cabut KTA dari kita, SK dari kita bisa kita cabut. Di situ ada yang namanya nama seorang, golongan darah, dan bagaimanapun bagian-bagian dalam daripada apa yang dilihat dari USG tersebut, bukan spesifikasinya ada di situ. Bahkan bagaimana dia bentuk daripada rahim, bentuk daripada janin, kalau memang itu tidak ada janin ya kantong daripada rahim seorang perempuan, kan itu kelihatan di situ. Nah di situ itu kan bentuknya sebenarnya privacy nih, dan memang tidak boleh nih, karena ini cuma yang bisa memegang nih dokter dan orang yang berkepentingan.
Tentunya orang berkepentingan ini orang yang melakukan pengobatan, ya, baik itu keluarga ataupun orang yang dipercaya oleh keluarganya atau orang tuanya seperti itu. Iya, kalau ini kan kita lihat bahwa di sini menjalankan kuasa. Kalau seseorang menjalankan kuasa, maka seorang lawyer atau seorang penasihat hukum itu memberikan satu pembelaan, ya, terhadap apa yang disangkakan. Nah, pembelaannya itu dengan cara-cara yang dia punya alat buktinya. Dan sah-sah saja untuk bisa disampaikan asal si pemberi kuasa ini mengizinkan dan memberikan satu perintah untuk bisa menginformasikan, mempublikasikan. Nah, ini kan juga harus dicek, ya, apakah benar nih seperti itu, karena kan ini menjalankan kuasa. Seorang lawyer menjalankan kuasa membela hak-hak klien. Bagaimana dia bisa memberikan satu informasi, ya, yang mungkin juga informasi ini terlalu vulgar dilihatnya. Biasanya kan ditutup nih. Nah, ditutup di jenis yang sifatnya adalah privacy, disamarkan atau bagaimana. Nah, ini yang harus juga menjadi catatan penting, ya, untuk kita semua untuk bisa menyampaikan ke publik seperti itu. Nah, cuma mungkin karena memang di sini kita lihat apakah benar ini berdasarkan perintah atau berdasarkan keinginan daripada klien untuk bisa diberikan kepada publik, biar publik tahu seperti itu.